Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan guru dan untuk ibu kepala sekolah yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi rencana tindak lanjut dari program diseminasi PKBPJOK yang sedang saya laksanakan ini. Puji syukur saya haturkan kepada Ilahi Robi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam acara tadi sosialisasi yang diintegrasikan dengan komunitas belajar sekolah di SD Negeri Kedoharjo 01. Untuk membuka acara ini, monggo Ibu Kepala Sekolah Ibu Syamiro, saya persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedoharjo 1, syukur alhamdulillah ya kesempatan siang kali ini kita bisa mengikuti kegiatan seperti biasa komunitas belajar yang pada hari ini diisi oleh Bu Sutikna yang merupakan kegiatan dari rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada kegiatan diseminasi PJOK yang diselenggarakan oleh BPDB Provinsi Jawa Tengah. Kedua kalinya, salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini, insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan siang ngobrol kita kali ini nanti secara bersama kita akan mendengarkan rencana tindak lanjut kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Bu Sutikna sebagai bentuk HTL dari pelaksanaan diseminasi PJOK yang telah dilakukan kurang lebih dari September ya Bu ya. Kemudian ada RTL-nya dan sekarang dilaksanakan, dipraktikkan langsung di komunitas belajar kita. Harapan saya semoga apa yang Bu Sutikna dapatkan di kegiatan diseminasi PJOK bisa disalurkan kepada teman-teman dan juga nanti dipakaikan kepada kita sehingga ilmu yang telah didapat bermanfaat baik bagi kita semua dan terutama bagi peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara kita ini ya, saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh kegiatan yang Bapak Ibu lakukan semoga bermanfaat. Dengan bacaan basmalah kita buka kegiatan komunitas belajar sebagai bentuk tindak lanjut rencana, tindak lanjut model pembelajaran yang akan dilakukan oleh kita. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktunya sudah siang ya, maka saya cukup sekian. Terima kasih bisa dilakukan oleh Bu Sutikna sebagai narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas pembukaannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi intinya, yaitu sosialisasi rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan pada program diseminasi PKBPJOK ini. Saya mohon berdiri Bu Umi. Untuk rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan di komunitas belajar sekolah ini pada program diseminasi itu adalah model pembelajaran gerak. Nah, model pembelajaran gerak yang saya ambil itu pertunjukan ini olahraga tradisional di SD Negeri Kedoharjo 01. Nah, mengapa saya mengambil ini? Karena di latar belakang ini permainan olahraga tradisional merupakan warisan budaya yang syarat nilai-nilai luhur. Proyek ini bertujuan untuk membangkitkan kembali minat siswa terhadap permainan tradisional sekaligus melestarikan budaya bangsa melalui pertunjukan ini.
siswa akan lebih memahami, menghargai, dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut. Kegiatan pertunjukan mini olahraga permainan tradisional di SD Negeri Kertoharjo ini akan dilaksanakan oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana dan 1, 2, 3 sebagai penonton atau supporternya. Nah, yang kita menyimak ada olahraga tradisional yang dapat dipilih oleh siswa sebagai permainan pertunjukan adalah sebagai berikut. Ada permainan rangka alung, engklek, gobak sodor, egrang, bakiak, lompat tali, dan lain-lain. Nah, kemudian tujuan dari program ini yaitu secara objektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang berbagai jenis permainan olahraga tradisional, kemudian memahami sejarah dan asal-usul permainan olahraga tradisional, dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap permainan dalam bidang afektif, menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya bangsa, meningkatkan rasa percaya diri dalam menampilkan pertunjukan, membentuk sikap kerjasama dan sportivitas. Pada aspek psikomotor, meningkatkan keterampilan motorik siswa melalui praktek permainan, mengembangkan kreativitas dalam menyajikan pertunjukan. Kemudian, capaian, langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian dan tujuan yang diharapkan adalah pemahaman tentang permainan olahraga tradisional, mengembangkan keterampilan individu, pemahaman tentang cara bermain, sportivitas dan kerjasama tim, serta rasa tanggung jawab. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah pada pengenalan, guru memperkenalkan berbagai jenis olahraga tradisional di Indonesia seperti engklek, egrang, bakiak, lompat tali, permainan bola hop atau simpek melalui gambar, video, atau cerita. Kemudian, guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang olahraga tradisional yang pernah mereka lakukan atau ketahui. Nah, pembentukan kelompok. Pada pembentukan kelompok ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian, setiap kelompok memilih satu jenis olahraga tradisional yang mereka dalami. Nah, untuk peran kepala sekolah dan guru, kepala sekolah sebagai pemandu kebijaksanaan dan guru sebagai pemandu dan pendamping selama proyek berlangsung. Kemudian peserta didik kelas 4, 5, dan 6 sebagai pelaksana produk utama yaitu pertunjukan mini olahraga tradisional dan pembuatan poster atau brosur. Kemudian peserta didik 1, 2, dan 3 sebagai penonton yang nantinya akan memperhatikan olahraga tradisional tersebut. Nah, untuk lini masinya, sosialisasi insya Allah dilaksanakan tanggal 9 Desember, kemudian pembagian kelompoknya 10 Desember, pemilihan dan latihan permainan yang akan dipertunjukkan 11 sampai 13, dan pelaksanaannya saya rencanakan di 14 Desember. Nah, mengapa saya pilih di Desember itu? Karena sudah melewati tes, jadi saya laksanakan ini. Nah, di samping itu juga untuk penilaian di proyek tertimanya, kita kebetulan itu kan mengambil tema Bangunlah Jiwa dan Ragaku ya. Nah, di sini ada satu program dan mitra dalam komunitas belajar. Tadi pembelajarannya itu untuk P5, peserta didik yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian pelaksanaan di akhir semester. Mapel yang berkolaborasi, mapel lokomotifnya itu bentuk PJOK, kemudian mapel penunjang ada bahasa Indonesia, seni budaya, dan IPAS. Jadi nanti di samping ada pertunjukan mini permainan tradisional, juga ada pembuatan semacam poster tentang permainan tradisional. Nah, ini mengapa saya menggandeng untuk mapel penunjangnya itu, kita bisa berkolaborasi. Untuk bahasa Indonesia itu berarti untuk yang dikata-kata di posternya, kemudian seni budayanya bisa ada gambar atau yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki, aset yang dimanfaatkan ada aset manusia yaitu guru kepala sekolah, peserta didik, kemudian fisik ada halaman sekolah dan ruang kelas. Untuk aset sosial ada paguyuban wali murid dan komunitas belajar sekolah, kemudian aset finansial
kita menggunakan dana BOS. Nah, teknologi yang digunakan itu ada speaker aktif, HP, media sosial sekolah, dan internet. Nah, untuk ini teknologi yang digunakan itu, maka saya beri internet, nanti anak-anak bisa melihat melalui Google atau YouTube cara permainan tradisional yang nantinya akan ditunjukkan. Kemudian rencana evaluasinya, ada evaluasi proses melalui observasi selama proses pembelajaran dan praktik. Kemudian evaluasi produk melalui penilaian pertunjukan mini berdasarkan aspek teknik, kreativitas, dan kerjasama. Kemudian evaluasi diri, siswa diminta untuk memperhatikan pengalaman mereka selama mengikuti program. Kemungkinan, tantangan, dan solusinya. Tantangannya di sini ada kemungkinannya, ada pengelolaan waktu, mungkin jadwal yang padat dan waktu dalam mempengaruhi kegiatan. Kemudian faktor alam atau cuaca, karena lapangannya outdoor akan sangat berpengaruh pada kondisi cuaca. Apalagi saat ini sudah mulai musim penghujan. Jadi misal pas pelaksanaan itu hujan, kita bisa alihkan ke ruang kelas yang lainnya. Kemudian ada motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama pertunjukan. Nah, solusi yang dapat saya berikan itu untuk penjadwalan yang efisien. Kemudian untuk faktor alam atau cuaca, kita menyiapkan alternatif lapangan atau ruang kelas jika lapangan utama tidak bisa digunakan. Kemudian untuk motivasi, menggunakan pendekatan positif dalam memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Biasanya anak-anak kalau dikasih pujian itu tambah semangat. Nah, demikian sosialisasi rencana tindak lanjut tentang pertunjukan ini permainan olahraga tradisional yang akan saya laksanakan. Monggo barangkali Bapak Ibu guru ada masukan atau saran, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Tina ya pemaparannya. Kalau saya melihat dari sini, berarti nanti ini bisa dimasukkan dalam kegiatan project ya, di akhir project, karena kan sudah sesuai dengan tema yang kita angkat semester ini. Jadi nanti bisa disisipkan kegiatan karena kita ada outing kelas juga di Desember. Nanti disesuaikan ya Bu ya, disesuaikan dengan kegiatan akhir semester di kegiatan project kita. Nanti kita dijadwalkan kembali kalau misal ini akan dilaksanakan tanggal 14 Desember, berarti ini disisipkan di kegiatan project di Medina. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ini bisa dilaksanakan di akhir pada saat masa tenggang kita penulisan rapor seperti itu ya. Karena kita di akhir Desember, pertengahan Desember sudah pembagian rapor di sekitar tanggal 22. Ya, terima kasih Bu Tina ya, ini ide yang sangat bagus untuk membangkitkan kembali anak-anak mengenai permainan tradisional, olahraga tradisional ya, sehingga ini sudah nyambung dengan tema project kita. Terima kasih. Itu saja ya dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi atas sarannya. Memang kita kan mulai tes itu tanggal 25 ya, 25 November itu ada tes praktek selama 1 minggu ke depan. Kemudian tanggal 2 Desember kita sudah melalui tes tertulisnya. Nah, makanya saya ambil itu setelah tes, karena di samping untuk mengisi kekosongan waktu setelah habis tes, jadi anak-anak itu tidak nganggur istilahnya kayak gitu. Ini juga bukan semata-mata bisa hanya untuk pelajaran PJOK, tapi untuk pelajaran yang lain juga bisa untuk guru kelas sebagai nilai projectnya seperti itu. Ada lagi yang mau dimasukkan Bapak Ibu? Atau cukup? Ya. Kalau dirasa sudah cukup,
Saya akhiri sosialisasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.